Halo teman-teman, percaya nggak sih kalau dalam hidup kita sebenarnya ada sebuah formula yang sangat sederhana. Bener, saking sederhananya nggak semua orang percaya dengan hal emas yang padahal seandainya dia tahu, ini bisa loh merubah hidup mereka. Termasuk materi emas di hari ini. Yuk kita bahas pelan-pelan tapi meresap. Ini menarik nih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar banget, saya selalu percaya bahwa kebanyakan di antara kita, termasuk kamu nih sebagai sahabat saya, kita itu selalu percaya bahwa dalam hidup itu nggak ada sesuatu hal yang sederhana atau simple. No, sejak kecil kita sudah dididik bahwa orang pinter itu harus ngejelimet, harus pusing cara pikirnya. Karena kalau bisa bikin orang lain pusing, berarti orang yang tidak pusing itulah yang pintar. Apakah seperti itu? Tidak. Hari ini saya akan membuktikan kepada kamu langsung saat ini juga bagaimana cara saya dulu dengan seizin Tuhan bisa merubah hidup menggunakan prinsip yang sangat sederhana. Maaf ya kalau ini bisa menampar kamu. Gini, bener gak tebakan saya? Bahwa saat ini ketika kamu menonton video ini nih, secara sengaja ataupun tidak, betul nggak sih kalau dalam hidup kamu sedang ada sebuah rasa bosan? Bosan bukan sama hubungan asmara, bukan. Tapi bosannya itu justru, kenapa sih kok apa yang saya lakukan itu gini-gini aja ya? Pernah nggak kamu ngerasa mohon maaf depresi atau stres sampai ujung-ujungnya maaf nih, kamu mungkin pernah ya berpikir untuk mengakhiri hidup aja deh atau pergi jauh dari dunia ini karena nggak ada satupun loh orang yang ngerti kamu. Gini, dengerin baik-baik. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini teman-teman, pada dasarnya adalah sebuah sedekah. Saya ulangi. Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, pada dasarnya adalah sebuah sedekah. Kalau kita lakukan sesuatu, itu adalah sedekah bagi orang lain. Kita beri contoh supaya kamu gak bingung. Contohnya ceritanya dalam percintaan dulu. Hubungan asmara kamu, saya gak tahu seperti apa indahnya atau seperti apa hancurnya. Tapi sadar nggak? Maaf nih, percintaan kita tuh jadi hancur karena kita sendiri loh. Kita sendiri yang kadang-kadang membuat hubungan asmara contohnya yang sebenarnya baik-baik aja jadi nggak baik-baik aja gitu. Sadar nggak sih kalau dalam hubungan asmara itu pun berlaku prinsip sedekah. Ketika kita berhubungan asmara, yang kita sedekahkan apa? Betul. Kasih sayang berupa perhatian dan ucapan mesra. Betul? Perhatian dan kasih sayangmu dalam hubungan asmara itulah sedekahmu. Dalam hal karir, saya punya temen nih YouTuber pemula. Dia pusing, Mas, kenapa ya kok penonton video saya segini-segini aja, subscriber saya segini-segini aja, saya bingung, saya pusing Mas, saya harus ngapain? Lantas saya tanya, kamu buat channel YouTube tujuannya apa? Tujuannya pengen jadi kaya. Nah itu salah. Kenapa? Semakin kita berkarya, apapun pekerjaan kita, kalau tujuannya buat jadi kaya, mendingan berhenti. Tujuan yang paling benar kalau kita ingin menjadi orang yang makmur adalah bekerjalah menggunakan prinsip sedekah juga. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Sedekah itu yang ideal bagaimana? Betul. Apapun yang kamu sedekahkan, sedekahin aja, abis itu lupain. Bener nggak? Kita sedekah nih, mau sedekah, ya udah kasih aja duit. Abis kita kasih, kita lupain. Gak usah dihitung-hitung, gak usah diingat-ingat lagi. Tadi kita sedekah loh, gak usah. Kita lupain selupa-lupanya. Semakin kita bisa melupakan sedekah kita, semakin kita bisa atau mampu melupakan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, disitulah terjadi keikhlasan dan itu prinsip sedekah yang paling bagus, melupakan apa yang kita bagi. Nah sadar gak sih, kalau hidup tuh apapun yang kita kerjakan cuma butuh itu lagi.
Dalam hubungan asmara contohnya. Kenapa sih hubungan asmara itu jadi berat buat kita? Karena apapun yang kita bagikan kita inget. Kemarin tuh gue udah ngasih itu loh ke lo. Masa lu giniin gue sih? Kemarin aku udah ngasih itu loh ke kamu. Udah ngasih perhatian, udah ngasih barang, udah ngasih ini, udah ngasih itu. Masa kok kamu giniin aku sih? Hey, pakai prinsip sedekah. Kalau kamu memang mencintai pasanganmu, berikan aja yang terbaik, abis itu lupain, gak usah diinget-inget lagi. Nah, tapi gimana mas? Nah, tapi gimananya nanti kita bahas nih. Ini penting. Saya kasih contoh dulu. Dalam karir, sama seperti teman saya tadi tuh YouTuber. Saya bilang sama dia gini, kalau lu pengen jadi seorang YouTuber besar, contohnya sama seperti saya, pakai prinsip sedekah. Buat aja konten yang semenarik mungkin. Yang kamu tahu konten itu bagus. Abis itu, pasang aja di channel kamu. Setelah dipasang, lupain. Nggak usah dihitung berapa orang yang nonton, nggak usah dihitung berapa orang yang suka, nggak usah dilihat komentarnya berapa, seperti apa, dan bagaimana. Mas, emang dengan menggunakan prinsip itu, dijamin mas kita bisa jadi orang yang lebih makmur? Dijamin. Nggak percaya? Coba lakuin. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup, bukan hanya untuk pekerjaan dan hubungan asmara ya, apapun, pakai prinsip sedekah. Kamu berikan yang terbaik, abis itu lupain. Dalam hal bersosialisasi juga gitu. Sama temen, sama tetangga. Kita lakukan aja sesuatu hal yang tulus. Misalnya memberikan senyuman tulus ke tetangga. Abis itu lupain. Gak usah diinget-inget. Tadi gue udah tulus ya. Senyum sama tetangga. Kok tetangga gue cemberut mulu ya? Gak bagus tuh tetangga. Kepikiran aja. Akhirnya kamu gak tenang. Pernah kayak gitu gak? Nah itu gak ikhlas tuh. Sama orang, kalau mau nyapa duluan mah nyapa aja. Gak usah dipikirin nanti kalau ketemu dia di jalan, gue harap dia nyapa gue juga. No, jangan. Nyapa aja. Senyum aja. Ngobrol aja. Abis itu dilupain. Gak usah diinget-inget lagi bahwa tadi kita senyum loh sama orang. Tadi kita ngobrol loh sama dia. Tadi kita ramah loh sama orang itu. Saya harap dia juga gitu sama saya nanti ya. Gak usah. Itulah yang membuat kita menderita selama ini. Saya ulangi, itulah yang secara sadar atau enggak, benar kan ya, bahwa itu yang membuat kita jadi sengsara selama ini. Kita mikirin apa yang sudah kita kasih ke orang. Kita mikirin apa yang sudah kita berikan ke orang. Terus kita hitung-hitung. Berapa ya penonton video saya hari ini? Berapa ya yang pesan makanan saya hari ini? Berapa ya angka ujian saya hari ini? Hey, kalau kamu pakai prinsip itu, puyeng hidupmu. Puyeng hidup kita, bener nggak? Betul nggak nih? Nah, saya kasih contoh lucu. Ada saudara saya, dia masih kuliah teman-teman. Saudara saya ini bingung. Kemudian dia bertanya pada saya, gue mau ujian nih. Ada nggak ya tips yang paling enak supaya ujian gue jadi bagus nilainya? Dia nanya gitu ke saya jawab ilmu yang saya bagikan di video ini. Pakai prinsip sedekah. Maksudnya gimana? Maksudnya belajar aja yang terbaik. Kerjakan aja dengan pekerjaan yang terbaik ujianmu. Abis itu lupain. Mau hasilnya berapapun, terima. Ya, tapi kalau nilainya jelek gimana, kan gue dimarahin. Terima aja. Ya nggak bisa dong. Kalau nilai ujiannya jelek, kalau saya nanti dicemberutin orang, kalau saya udah capek-capek buat video YouTube, contohnya kalau YouTuber gitu ya, terus nggak ada yang nonton, saya dapat duit dari mana? Kalau nilai ujian jelek, saya dimarahin gimana? Terus kalau IPK saya jelek, saya nggak lulus gimana? Nah, itulah manusia. Sadar nggak sih, kita tuh suka jadi orang perhitungan. Salah nggak jadi orang perhitungan? Salah nggak? Salah. Kenapa? Karena kita lupa. Ada hukum yang lebih besar daripada hukum otak manusia. Hukum apa itu? Betul. Hukum yang lebih besar dari hukum otak manusia adalah hukum kebijaksanaan Tuhan. Teman-teman, saya sudah berkali-kali bilang di banyak video saya,
Jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhanmu. Saya ulangi, jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhanmu. Apa yang menurut manusia itu salah, game over, gagal, belum tentu di mata Tuhan itu gagal. Berkali-kali loh saya lihat orang yang saya bantu, mereka itu udah di ujung tanduk. Udah di mata manusia tuh udah gagal total dah. Tapi begitu menggunakan prinsip sedekah ini dalam hidup mereka, mungkin awal-awalnya memang agak terkesan sial dulu gitu ya. Tapi lama-lama, anehnya, hidupnya jadi tenang. Dan begitu hidupnya tenang, rezekinya membaik, semuanya membaik. Asmaranya awalnya berantakan gitu. Begitu saya suruh pakai prinsip sedekah ini, awalnya juga bingung gitu, secara logika kan kayaknya masa sih gue disuruh ikhlas, kalau dia begini gimana? Rugi dong, saya rugi dong mas. Begitu saya paksa pakai ini, akhirnya perlahan tapi pasti asmara dia menenangkan. Yang tadinya berantem mulu jadi mesra. Yang tadinya gagal terus jadinya sampai pernikahan. Sampai sekarang alhamdulillah hubungannya baik-baik aja. Kenapa? Karena prinsip sedekah itu berlaku loh buat semua hal. Sadar tidak? Sama seperti pagar kehidupan ini kan. Pagar kehidupan ini 1 juta subscriber lebih bukan terjadi dalam satu malam. Video-video pagar kehidupan itu saya buat sesuai hati nurani saya, bukan sesuai kemauan orang. Kalau saya buat sesuai kemauan orang, mungkin pagar kehidupan tidak sebesar sekarang. Kenapa? Karena apa yang orang mau belum tentu apa yang mereka butuh. Itu prinsipnya. Kamu mungkin bisa dicaci maki orang karena memberikan sebuah materi kepada orang yang menurut kamu harus ditolong gitu. Pernah nggak kamu sedekahin orang, terus orang yang kamu sedekahin malah marah, tersinggung? Pernah? Tapi sadar nggak sih? Orang yang marah ketika kamu tolong, itu hanya karena dia tidak memahami bahwa dia butuh ditolong loh. Dan niat kamu baik. Pernah nggak kamu dikhianati orang padahal kamu udah membagikan cinta kasih yang tulus sama dia atau sama mereka? Sadar nggak orang yang mengkhianati cinta kasihmu yang tulus tadi, dia nggak baik bahwa cuman kamu loh orang yang bisa memberikan cinta kasih tulus kepadanya setulus ini. Nanti dia bakal merugi di kemudian hari. Sadar nggak sih? Jadi sekarang fokus kita gimana mas? Fokus kita katakan dengan suara lantang. Apapun yang saya lakukan, saya harus menggunakan prinsip sedekah. Berikan yang terbaik, lupakan. Berikan yang terbaik, lupakan. Berikan yang terbaik, lupakan. Lihat, keajaiban akan terjadi dalam hidup kamu seizin Tuhan ketika kamu menggunakan prinsip ini. Ini loh yang merubah hidup saya. Dan ini yang sudah merubah hidup banyak orang. Lakukan ini semua. Dan lihat keajaiban yang terjadi seizin Tuhan dalam hidup kamu ya. Ini Mas. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.